Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan menjawab soal latihan P3K yang berkaitan dengan manajerial dan sosial kultural. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin melihat video sebelumnya yang dimana kita sudah menjawab nomor 1 sampai nomor 10, maka silakan lihat di video sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan menjawab soal latihan yang merupakan soal dari tryout paket 1 dari Lembaga Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center, yang tentu saja teman-teman akan mendapatkan file download yang seperti ini jika teman-teman sudah menyelesaikan tryout di Bintaro Learning Center. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung, maka silakan join lewat link yang terdapat di profile saya dan di deskripsi pada channel ini. Teman-teman akan mendapatkan promo diskon lewat link dari saya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menjawab soal latihan P3K. Nah, di sini kita sudah selesai di 1 sampai nomor 10. Sekarang kita akan lanjutkan di nomor 11. Nah, di sini terdapat soal pimpinan ya meminta Anda untuk ya membuat sebuah draft pidato ya. Jadi pimpinan menyuruh kita untuk membuat draft pidato ya untuk masyarakat menengah ke bawah. Maka model pidato yang Anda berikan adalah, nah, di sini jawabannya A, menggunakan ide sederhana dan dibawa dengan sedikit bahasa Inggris. Kemudian B, mengutamakan ide yang mudah dipahami dan dibawakan dengan bahasa yang sederhana. C, menambahkan istilah akademik sehingga terkesan formal dan serius. D, mengombinasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah sehingga mudah dipahami dan menambah kedekatan emosional. Nah, jawaban pada soal ini yaitu bagian B ya. Kita akan bahas kenapa B. Tentu saja dalam komunikasi ya, Anda harus memahami latar belakang audiens. Jadi ini kelompok masyarakat menengah ke bawah ya, sehingga tentu saja kalau kita sudah mengetahui latar belakang dari audiens, maka kita dapat membuat pidato yang sesuai dan mudah dipahami. Selanjutnya untuk soal nomor 12, Anda dipercaya untuk menjadi ketua tim dalam sebuah proyek yang akan mengadakan rapat penting dengan klien besok. Padahal besok adalah hari pernikahan adik ipar Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini jawabannya A, mempersiapkan pernikahan dengan maksimal dan kemudian berangkat melakukan meeting dengan klien. Kemudian B, meninggalkan rapat dengan klien dan membantu kelancaran acara pernikahan adik ipar. Tentu saja ini salah ya, kita tinggalkan rapat. Kemudian C, meminta bantuan anggota tim untuk melakukan rapat karena Anda ada acara keluarga. Tentu saja ini ya ada benarnya ya, tapi sama saja kita meninggalkan rapat ya. Kemudian D, meminta izin kepada pimpinan karena acara pernikahan ini tidak bisa Anda tinggalkan. Ya, ini termasuk sopan, cuman karena di sini adalah rapat yang penting, maka kita harus tetap berangkat melakukan meeting dengan klien sebagai wujud dari profesional kita sebagai karyawan ya. Nah, di sini jawabannya A, di mana sebagai seorang karyawan yang sudah dipercaya mengemban tugas, Anda harus melakukan apapun agar tugas berjalan lancar. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah bagian A. Selanjutnya nomor 13, saat ini banyak pelanggan yang harus dilayani. Kemudian Anda melihat ada seseorang yang berumur cukup tua juga mengantri sendiri. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? Nah, tentu saja jawabannya langsung melayani orang tua ya, termasuk positif. Kemudian B, meminta persetujuan kepada pelanggan lain untuk mendahulukan orang tua. Nah, di sini tentu saja jawaban yang paling benar adalah bagian B ya. Jadi meskipun kita melihat ada seseorang yang berumur cukup tua mengantri, maka tentu saja kita harus mendahulukan, tetapi terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pelanggan lainnya. Kemudian selanjutnya nomor 14. Seluruh pekerjaan Anda telah selesai dan saya memiliki waktu senggang saat di kantor. Apa yang Anda lakukan untuk mengisi waktu luang tersebut? A, menawarkan bantuan kepada rekan kerja yang lain. Tentu saja ada benarnya. Kemudian B, membaca buku yang dapat menunjang pekerjaan dan diri. Ya, tentu saja A, positif juga ada benarnya. Kemudian C, membaca informasi yang ada di grup. Tentu saja ada benarnya tapi kurang. Kemudian D, bersosialisasi dengan teman yang ada di kantor ya. Nah, ini tentu saja juga bagus tapi mengganggu orang lain ya.
Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah bagian B, membaca buku yang bisa menunjang pekerjaan dan diri. Jadi kita berupaya memanfaatkan waktu luang kita untuk meningkatkan skill kita ya, meningkatkan produktivitas kita lewat membaca buku. Selanjutnya nomor 15, pimpinan perusahaan menetapkan satu keputusan baru, yaitu melakukan lembur setiap bulan. Ya, setiap akhir bulan untuk memastikan laporan bulanan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Bagaimana pendapat Anda? Nah, ini tentu saja kita bahas satu persatu jawabannya. A, mengikuti perintah atasan meskipun harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Ini tentu saja positif ya. Kemudian B, menentang keputusan karena karyawan, tentu saja ini tidak positif ya. Kemudian C, mengkomunikasikan hal tersebut secara halus dan sopan kepada pimpinan untuk membatalkan keputusan tersebut ya. Tentu saja ini ada benarnya ya. Kemudian D, meminta kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan keputusan tersebut karena Anda ada acara keluarga. Tentu saja ini ada positifnya ya. Kita meminta secara bijaksana atau meminta kebijaksanaan pimpinan kita. Nah, kita lihat jawaban yang paling benar adalah bagian A ya, di mana A ini aturan diciptakan untuk memastikan agar kinerja perusahaan bisa semakin baik ya. Jadi di sini untuk soalnya, pimpinan perusahaan menetapkan satu keputusan baru, yaitu melakukan lembur setiap akhir bulan untuk memastikan laporan bulanan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Bagaimana pendapat Anda? Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Jadi atasan ya, perintah atasan merupakan hal yang wajib kita ikuti. Jadi sebagai wujud proporsionalitas, meskipun sebenarnya kita harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Jadi di sini loyalitas pekerjaan ya. Di nomor 15 ya. Kemudian nomor 16, sebagai seorang pemimpin tim, saya membagi tugas kepada anggota tim berdasarkan A, sikap dan kepribadiannya, B, kedekatan personal dan kegigihannya, C, kemampuan dan keterampilannya, D, minat dan bakatnya. Tentu saja di sini jawaban yang paling positif adalah C dan D. Namun jawaban yang paling benar adalah bagian C. Jadi kita membagi tugas kepada anggota tim harus sesuai dengan kemampuannya ya. Harus sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, karena tentu saja seseorang ketika ditempatkan atau diberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, maka tentu saja akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Selanjutnya nomor 17, Anda bekerja di dinas pariwisata. Suatu hari ada seseorang yang datang untuk meminta Anda membantunya perihal proyek pariwisata di daerahnya. Orang tersebut memberikan Anda imbalan berupa rumah di tempat wisata tersebut. Apa yang Anda lakukan? A, membantunya karena memang dirinya layak menerima proyek tersebut. Kemudian B, menolak dengan tegas imbalan tersebut. Kemudian C, menolak karena nilai rumah tidak sebanding dengan nilai proyek. D, menolak karena itu berlawanan konsep integritas yang harus dijunjung tinggi. Tentu saja di sini ada upaya memberikan imbalan ya. Jadi ketika kita bekerja di dinas pariwisata, kemudian ada seseorang meminta membantu dalam hal proyek pariwisata di daerahnya dan ada iming-iming imbalan, maka tentu saja ini yang harus kita tolak sebagai bentuk integritas yang harus dijunjung tinggi. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Kemudian selanjutnya nomor 18, pimpinan Anda meminta Anda untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang baru saja Anda dan tim lakukan. Maka sebagai pimpinan Anda, A, mengerjakan laporan tersebut dengan baik dan hati-hati kemudian memberikan kepada atasan. B, meminta anggota tim mengerjakan dan mengumpulkan kepada atasan. C, meminta bantuan dari anggota tim untuk mengerjakan laporan tersebut bersama-sama. D, mengerjakan laporan tersebut dengan cepat dan segera. Jadi ketika pimpinan kita meminta kita untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang baru saja kita lakukan, maka sebagai pimpinan ya, kita harus jawabannya adalah bagian C, di mana di sini untuk bagian C jawabannya meminta bantuan dari anggota tim untuk mengerjakan laporan tersebut bersama-sama. Nah, di sini kita sebagai pimpinan tim ya, kita sebagai pimpinan tim yang tentu saja dalam membuat laporan pertanggungjawaban, maka kita harus
meminta bantuan dari anggota tim untuk mengerjakan laporan tersebut secara bersama-sama agar bisa segera cepat selesai karena kita adalah sebagai tim. Selanjutnya nomor 19, apa yang Anda lakukan jika teman Anda menyelesaikan satu pencapaian yang baik untuk perusahaan? A. Memberikan selamat meskipun saya cukup sedih karena ini tentu saja kurang benar ya. Karena kita ada upaya untuk tidak bisa bersaing ya. Nah kemudian B. Menceritakan kepada teman-teman kantor bahwa dia mencapai ini, tentu saja salah. C. Memberikan apresiasi karena ini merupakan pencapaian yang baik ya. Tentu saja ini yang benar karena kita memberikan sebuah pujian yang tentu saja berdasarkan pencapaian yang dimilikinya. Kemudian bagian D. Mempersiapkan diri untuk bisa bersaing lebih baik lagi ke depannya. Ini tentu saja benar. Namun jawaban yang paling benar adalah yaitu memberikan apresiasi karena ini merupakan pencapaian yang baik. Di mana jawaban C. Memberikan apresiasi kepada rekan kerja merupakan suatu hal yang baik karena ini membuktikan bahwa Anda memiliki komunikasi yang baik dan juga kedewasaan diri. Jadi ini bicara tentang kedewasaan diri seseorang yang dimana harus menerima apa adanya ketika teman kita mendapatkan satu pencapaian yang baik oleh perusahaan. Selanjutnya nomor 20, Anda sedang melakukan rekrutmen untuk mencari satu karyawan baru. Pada sesi akhir terdapat 2 kandidat yang sangat sesuai dengan kriteria yang dicari oleh perusahaan. Karyawan manakah yang dipilih? A. Karyawan memiliki tampilan yang bagus dan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, tentu saja ini positif juga ada benarnya. B. Karyawan yang mampu mengerjakan pekerjaan dengan cepat. Nah ini tentu saja ada juga benarnya. C. Karyawan yang mampu siap ditempatkan di mana saja. Ini juga ada benarnya. Kemudian D. Karyawan memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas hingga tuntas. Nah ini tentu saja sangat positif sekali. Adapun jawabannya di sini D, yaitu merupakan salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki seorang ASN adalah mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D karena sesuatu yang sangat diharapkan sebagai seorang ASN untuk mengerjakan tugas hingga tuntas. Nah demikianlah untuk jawab soal latihan P3K yang berkaitan dengan kemampuan manajerial dan sosial kultural. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan nomor 21 dan nomor selanjutnya di video selanjutnya. Nah buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.